Shalom, apa kabar semuanya Bapak Ibu yang di rumah maupun di tempat ini hari ini. Bersuka cita, amin. Di mana Tuhan masih setia menjaga melindungi setiap kita. Hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau datang untuk menyembah Tuhan, amin. Saya percaya dimanapun kita berada, jika Tuhan berada di sisi kita, jika Tuhan ada di pihak kita, kita akan selalu aman dan terjaga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tutup mata kita. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang gak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama untuk datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduan kami Tuhan, Tuhanku, meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari senap hati kita. Karena Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milik kami Tuhan, dan setiap kami adalah milik-Mu Tuhan. Oh, kerinduan kami Tuhanku Yesus, tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Sama-sama katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita minta sama Tuhan untuk beri sekali lagi hati seperti hatinya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Takkan ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Jadikan kami seperti-Mu, selalu bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Lagi terus menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari lebih lagi katakan pujian. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Sekali lagi, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Anugerah-Mu besar selalu datang bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau yang besar dan kuat seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melompat bagi nama-Mu. Kami siap mencurahkan ucapan syukur kami lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Semoga apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Amin. Biar semua yang kita lakukan hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Haleluya. Sama-sama katakan berjalan di depan kami Tuhan. Yang tuntun kami di setiap langkah kami Tuhan. Katakan ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua
hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Mari angkat pujian ini, katakan. Berjalanlah di depan kami Tuhan, dan tuntun lagi kami Tuhan. Di setiap langkahku, katakan ku kan selalu hanya berharap padamu. Kau sahabat kami Tuhan, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya, semuanya ku serahkan padamu. Semuanya darimu, katakan. Semuanya hanya untukmu. Pujian syukurku, pujianku ku serahkan padamu. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan lagi. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Udah lama gak lompat-lompat teman-teman. Saya percaya apapun yang kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Karena dia udah terlalu baik kepada kita semua. Udah sangat baik. Apapun yang dia sediakan bagi kita pasti baik, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Bapak Ibu yang di rumah yang rindu untuk menabur bagi tempat ini. Saya persilakan untuk scan barcode untuk persembahan di layar kaca kalian. Besar kecilnya, saya percaya Tuhan akan memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama untuk sekali lagi membawa ucapan syukur melalui pujian ini. Haleluya Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini.
selalu menyertai. Haleluya Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Tuhan, selalu memberi rancangan yang terbaik Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai emas yang walir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu di tempat ini maupun di rumah, angkat pujian ini dari hati kita. Yes, katakan kalau kita begitu mencintai Tuhan dari kerinduan hati kita. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, sebut Dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sekali lagi sebut Dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Saya persilakan untuk hambanya yang selalu memberi badan, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, di saat pagi hari ini kami selalu berada dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Naikkan pujian penyembahan kami sudah kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami dan nasihatilah kami Bapa sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah kami diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, pengenalan akan Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang bisa ditemui dan Allah yang senantiasa menyertai kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, anak-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang berada saat ini di rumah. Kami beribadah, tidak bisa kami tatap muka, tetapi kami tahu hadirat-Mu selalu menyertai mereka di rumah. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami mau mendengarkan sabda-Mu hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami hormati. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku, salam, selamat pagi, selamat kita berbakti Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita percaya kita masih tetap beribadah hanya melalui online ya. Mungkin saudaraku, Bapak Ibu di rumah, kita nggak apa-apa, kita beribadah, kita hanya sebuah HP kecil, tetapi tidak mengurangi makna dari pada hadirat Tuhan yang ada ya saudaraku. Kita belajar, kebetulan saya mendapatkan tema pengenalan akan Allah ya, tema besar Gereja Anugerah Bethesda, pengenalan akan Allah, dan kita akan belajar mengenal Allah itu. Allah itu sebagai Bapa ya, sebagai ayah, as a father, sebagai ayah kita mengenal Bapa. Karena kenapa kita memanggil Bapa? Karena ada hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, saudaraku ya. Puji Tuhan. Kita akan baca dulu di kitab Yohanes 14. Kita baca di kitab Yohanes 14 mulai ayat yang ke-6, saudaraku. Mari Bapak Ibu di rumah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan baca ayat ini dahulu. Dan kita akan mengurai bagaimana kita mengenal Bapa dengan benar, saudaraku. Ayat 6 dari Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan aku telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Sampai di situ dulu, saudaraku. Di sini adalah percakapan murid-murid Tuhan Yesus ketika bercakap-cakap tentang
pengenalan Allah ya. Kalau di kitab Yohanes ini kebanyakan kita banyak Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya seperti itu ya. Dia bisa mengatakan sebagai sumber air yang hidup, roti yang hidup, seperti itu saudaraku. Tetapi di sini bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Bapa sebagai Allah ya. Kita mengenal Allah, mengenal Bapa di sorga, karena saudaraku kita ini adalah umat manusia yang diselamatkan ya. Saya pernah berilustrasi seperti ini. Bagaimana seekor ikan bisa memahami penciptanya? Mungkin ikan itu akan berpikir begini, saya melihat ada bentuk seperti saya gitu ya, mungkin ikannya seperti itu bicara. Terus ada sayapnya, ada ekornya dan bisa berenang di dalam air. Jadi dipahami dengan logika ikan seperti itu. Tetapi bagaimana dengan manusia memahami penciptanya ya? Jadi kita menceritakan tentang Allah. Jadi artinya Tuhan berkenan dipahami, dimengerti dengan logika manusia ya, dikatakan antropomorfisme, jadi dengan logika manusia. Karena Allah kita adalah Allah yang menjelma inkarnasi sebagai manusia, saudaraku. Jadi disitulah kita harus mengenal pencipta kita ya, karena kita ini adalah makhluk kekal. Nah, bagaimana kita mengenal Allah dengan benar? Jadi kita harus mengerti dulu pikiran kita dibuka dulu. Makanya di Roma 12 itu dikatakan pembaharuan pikiran. Nah, kita mengerti dulu dan memahami dulu ya, bagaimana kita mengenal Allah itu, mengenal Bapa ya. Saya katakan di sini adalah dengan bagaimana kita memanggil Bapa itu sebagai ayah kita, seperti itu ya. Nah, di sini kita harus memahami dulu pikiran kita dengan pembaharuan pikiran supaya kita mengerti bahasanya Tuhan ya. Karena di dalam Yohanes 8 dikatakan karena ada dua bapa di dunia ini, adalah bapa segala dusta dan bapa di sorga. Makanya kan ketika ada di Matius tentang doa Bapa kami yang di surga. Nah, disebut yang di surga karena ada dua bapa, ada bapa di dunia ya, artinya bapa segala dusta dikatakan di Yohanes 8. Karena waktu itu orang-orang Yahudi tidak memahami Yesus itu adalah Tuhan ya, seperti itu. Jadi kita mengenal dulu pribadi Tuhan, baru kita mengenal Bapa, karena kita diperdamaikan dengan Bapa itu dengan darahnya Tuhan Yesus, dengan korban putranya yang tunggal di kayu salib. Jadi kita harus beroleh dulu firman itu dalam hati kita ya. Dikatakan kalau firmanku itu tidak beroleh tempat di dalam kamu, kata Tuhan Yesus tetap di pasal Yohanes pasal 8, kita nggak akan pernah mengerti siapa itu Bapa ya, karena kita harus mengerti dan mengenal siapa itu Bapa. Makanya kita harus mengenal dulu dan kita harus firman itu ada mendapat tempat ya, karena banyak firman itu tidak mendapat tempat di dalam hati orang-orang percaya. Makanya kita nggak mengerti, karena hubungan yang baik dengan seorang haya itu berarti harus ada interaksi, seperti itu saudaraku ya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu, pengenalan akan Allah, akan Bapa itu adalah mempelajari. Jadi teks aslinya adalah mengenal, itu kata kenal itu ginosko. Jadi mempelajari untuk mengetahui, memperoleh pengetahuan ya. Dari pengamatan, bahkan kita mengerti, memahami dalam arti kenal, berarti kita harus ada pengalaman pribadi, seperti itu saudaraku. Nah, bagaimana kita harus bisa memanggil dia Bapa? Kita harus hidup sesuai apa yang Bapa kehendaki ya, melakukan kehendak Bapa. Karena ada firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Nah, Allah ingin kita ini sempurna saudaraku ya. Sempurna itu kan ukurannya kan dari Allah ya. Jadi kita belajar bagaimana kita mengenal dia sebagai seorang Bapa. Nah, jadi saudaraku, pada dasarnya Allah itu adalah misteri ya. Allah itu adalah misteri. Tapi sekaligus dia adalah pribadi yang mudah diketahui dan juga dikenal.
Jadi pengetahuan, pengenalan akan Allah itu terjadi sejauh Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada manusia, ya. Pertama kan Allah menyatakan diri kepada kita ya melalui anaknya, putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sangat kita hormati. Jadi kalaupun manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah ya, karena Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, saudaraku. Jadi Allah dulu yang mengenalkan dirinya kepada kita manusia. Jadi mustahil manusia bisa mengetahui Allah dari daya pikirannya yang terbatas, karena Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pikiran manusia dan akal manusia, adalah Allah yang, kita ini manusia yang terbatas ya. Jadi kita bagaimana kita memposisikan Allah itu theos, kalau di dalam bahasa aslinya adalah Bapa. Nah, jadi bagaimana kita mengenal ayah kita dengan akrab lah seperti itu, saudaraku. Jadi di situ kita harus mengenal dulu pribadi Tuhan Yesus. Nah, di situ kita mengenal, dikatakan di Yohanes 14 ayat 10, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Jadi satu hubungan yang baik ya. Makanya ketika Yesus jadi manusia itu, ketika melayani selalu dia berdoa kepada Bapa di sorga. Apakah Tuhan kita mungkin kok ada Allah, orang Kristen kok ada Bapa, ada anak seperti itu. Tapi ya itulah, kalau kita baca di Matius 28 itu kan memang ada Trinitas seperti itu ya, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, seperti itu saudaraku. Nah, jadi bagaimana kita mengenal dia sebagai ayah? Ya, hidup kita adalah suatu pengalaman pribadi. Jadi ada pengalaman pribadi dengan Bapa ya, dan kita harus menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan memahami hidup kita ya. Bapa memahami mengerti hidup kita. Jadi pengenalan kita akan Allah akan sangat menentukan sejauh manakah kita hidup di dalam Dia, saudaraku, dan mengenakan hidupnya di dalam kita. Jadi sejauh kita mengenal Dia, bagaimana kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan. Ya, zaman ini adalah zaman yang masuk dalam tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, saudaraku. Nah, bagaimana kita bergantung kepada Bapa di sorga, bagaimana kita bergantung kepada Bapa di sorga di tengah-tengah situasi yang demikian mencekam ya. Dunia tidak jadi lebih baik, saudaraku. Dunia kesininya semakin kacau. Nah, kita bagaimana kita harus berlindung kepada Bapa, berharap kepada Bapa dengan sangat ada hubungan pribadi dengan Bapa. Jadi mengenal Allah berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi harus ada pengalaman pribadi, saudaraku. Pengalaman pribadi dengan Bapa kita ya, mengenalinya. Seperti saudara kalau sebagai seorang anak mengenali dan memahami, mengerti kedua orang tua saudara ya. Kita pasti keluarga kita ada ayah dan ibu ya. Nah, bagaimana peran Bapak di dalam rumah tangga adalah sangat penting, saudaraku. Nah, seperti itulah kita memposisikan kita sebagai orang percaya ini menjadi anak kesukaan Bapak. Nah, disinilah banyak kita belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar-benar kita mempunyai Allah yang hidup, yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak bersekutu dengan kita. Bukan berarti keluar suara begitu, tetapi melalui pengenalan firman itu, disitulah kita mengenal pribadi Allah ya, pribadi Allah. Makanya firman-Nya ini harus mendapat tempat dulu, saudaraku, mendapat tempat dulu dalam hati kita. Kita harus mengerti bahasanya Tuhan ya. Ketika itu orang-orang Yahudi selalu memojokkan Tuhan Yesus, mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus ya. Tetapi mereka adalah kelompok orang-orang agamawi, mereka mengerti hukum ya. Walaupun dari kita ke belakang di perjanjian lama, sebenarnya Allah Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu adalah Allah yang benar ya. Pengenalan Allah yang benar kita melihat dari bangsa Yahudi. Nah, di situ
Allah yang benar. Makanya ketika bangsa Israel tidak setia kepada Allah dengan menyembah berhala-berhala, Allah murka seperti itu. Nah, kita belajar untuk kita tidak mau sama seperti orang Yahudi, padahal mereka adalah bangsa pilihan yang sangat Allah kasihi ya, sampai akhirnya Allah menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi manusia dengan darahnya tertumpah menebus kita. Nah, bagaimana kita memposisikan Allah ini sebagai ayah ya. Jadi saudaraku, kita itu Allah ini adalah Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ya. Di dalam cinta kasih sejati mendahului tindakan hubungan intim mengenal Allah. Karenanya tidak hanya mempunyai pengetahuan intelektual tentang Dia, Bapak Ibu, melainkan mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Dia, dengan Bapa. Sama seperti hubungan yang paling dekat ya, dengan kasih mesra. Makanya sekali lagi tanpa Yesus kita tidak pernah mempunyai hubungan intim dengan Bapa. Tidak mungkin, tidak akan mungkin dan tidak akan dapat dibayangkan. Karena Yesuslah yang mengajarkan kepada manusia bahwa Allah tidaklah jauh dan tentu dapat didekati ya. Tetapi Bapa dengan nama dan sifatnya yang adalah kasih. Maka kita mengenal Allah berarti mengetahui bagaimana Bapa itu dan mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Jadi kedua hal itu tidaklah mungkin tanpa pengetahuan pengenalan kita akan Tuhan Yesus ya. Bapa dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya selain pencipta dan pemelihara ciptaan dan pelindung bagi anak-anaknya dan umatnya, Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan anak tunggalnya yaitu Yesus. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Allah yang lahir dari Dia, karena Yesus keluar dari Bapa dikatakan di situ di kitab Yohanes. Nah, jadi hal ini menyiratkan suatu hubungan yang eksklusif dan akrab yang menjadi hakikatnya yang khas. Karena di dalam Matius 11:27 tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kita harus melalui Yesus dulu baru kita mengenal Bapa. Ya. Makanya di dalam teologi Kristen ini adalah ungkapan dari pengertian tentang Bapa yang menjadi hakikat sifat Allah, suatu hubungan yang kekal. Bentuk dominan dari teologi ini menyatakan bahwa hubungan ini merupakan misteri Kristen yang disebut Tritunggal ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Allah sebagai Bapa yang memelihara, yang memberikan kasih sayang, Bapa sejati yang sangat mesra, begitu penyayang ya, begitu tertib, penuh ketegasan, karena Bapa juga bisa mendisiplin kita. Bapa sorgawi tidak pernah sama dengan para bapa-bapa di dunia ini ya, dengan karakter yang tidak dapat tertandingi, saudaraku ya, merupakan jadi dengan kasih dan karakter Bapa sorgawi. Allah sebagai Bapa sorgawi merupakan Bapa yang sempurna dari segala bapa-bapa atau para ayah di dunia ini ya, yang adalah gambaran dan rupa, artinya duplikat dan bayangan dari Bapa sorgawi yang murni. Kepribadian Bapa tidaklah lebih tinggi kepada kepribadian anak ya. Jadi Bapa sejajar dengan anak. Dan kita sekarang di dunia ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah perwakilan dari Allah Bapa di sorga dan Tuhan Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah Bapa. Jadi saudaraku, sebagaimana saudara mempunyai seorang ayah, bagaimana saudara menghormati seorang orang tua atau seorang ayah, seperti itulah kita menghormati seorang Bapa ya. Jadi Bapa di sorga itu kita pandang itu sebagai Bapa, saudaraku. Jadi saudaraku, bagaimana kita harus hidup? Kita harus hidup benar-benar hidup yang benar ya, hidup yang benar-benar menyenangkan ya. Artinya hubungan antara gereja dengan Allah Bapa itu antara hubungan suami istri yang benar-benar hubungan yang akrab ya. Dikatakan kalau bahasa Ibrani dikatakan yada, hubungan yang sangat intim seperti itu, ginosko. Nah, jadi kita mau belajar
bagaimana dia seorang ayah. Kita anggap sebagai seorang ayah bukan berarti kalau bapak penuh kasih berarti anak-anaknya sesuka-sukanya aja hidup sembarangan. Enggak juga saudaraku, enggak seperti itu ya. Karena kita harus mempunyai penghormatan yang benar-benar kepada Bapa di sorga. Disitulah kita akan bernilai sebagaimana kita sebagai seorang anak yang jangan mempermalukan orang tua seperti itu. Jangan mempermalukan orang tua oleh kelakuan kita. Nah, bagaimana Allah ini kita anggap sebagai Bapa. Ya, kalau bahasa Yunaninya dikatakan hopater ya, hopater. Kalau orang Ibrani memanggil Bapa kami itu avinu ya. Jadi Bapa sebagai seorang ayah. Makanya di perjanjian lama juga ada orang-orang Israel itu kan ada, kalau ada nabi itu dipanggilnya bapak juga seperti itu saudaraku. Dan kita kalau di sini ada bapak gembala ya, ada bapak rohani kan seperti itu ya. Pendidik itu adalah bapak rohani kita ya saudaraku. Nah, sekarang kita mau belajar, dia adalah sebagai seorang bapak kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia adalah seorang bapak yang penuh dengan belas kasihan ya. Jadi saudaraku, kita mempunyai ayah, mempunyai bapak di sorga itu dia juga penuh dengan belas kasihan. Tetapi belas kasihan untuk posisi kepada anaknya yang terhilang ya. Kita baca di Lukas 15 ya, Lukas 15 di ayat, kita baca ayat yang kita baca di Lukas 15 ayat yang ke-20 ya. Karena ini banyak sekali cerita tentang anak yang terhilang ya. Di situ ada anak sulung dan juga anak bungsu. Dan dikatakan di ayat 20 ya, saya baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak disebut anak Bapa. Karena kita kalau naik lagi di ayat 17, anak bungsu ini lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kisah ini adalah kisah tentang anak sulung dan anak bungsu ya saudaraku. Di situ kalau itu ceritanya panjang sekali, kita melihat bagaimana seorang anak bungsu ini yang menghabiskan dan memboroskan harta bapaknya seperti itu. Tetapi dia berfoya-foya, dia pergi dengan habis-habisan sampai dia memakan ampas babi. Tetapi dia menyadarinya, berarti Bapak memang penuh dengan belas kasihan atas kesalahan kita ya, atas kesalahan anaknya. Tetapi bukan berarti kita tidak pernah sadar gitu. Karena banyak anak-anak yang sering tidak menyadari dia berbuat salah ya. Nggak apa-apa kok, bapaknya nggak. Di sini kan bapaknya, kalau baca di tentang kisah anak yang hilang ini kan bapaknya tidak mencari anak yang bungsu ini. Dia nggak mencari. Kalau di Lukas ini kan, kalau kitab Lukas ini banyak yang hilang, dirham yang hilang, domba yang hilang. Domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, tapi anak yang hilang tidak dicari. Karena Bapak melihat bagaimana anak ini menyadari kesalahannya. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan ya. Maksudnya orang-orang percaya, seringkali kita nggak apa-apa kok, kita buat salah aja nggak apa-apa. Kita suka-suka aja kita memboroskan waktu kita dan sebagainya gitu. Nggak bertanggung jawab. Yang ya Bapak ya biarin aja nggak apa-apa, tetapi jangan salah, ada perhitungannya nanti kan seperti itu. Tapi di sini kita belajar bahwa anak juga harus ada kesadaran dirinya, dia menyadari gitu. Tapi Bapak memang penuh dengan belas kasihan, saudaraku ya. Tapi di sini kita belajar, kita harus benar-benar kita menyadari kesalahan kita. Walaupun kita punya Bapak yang penuh dengan belas kasihan, seorang ayah yang penuh dengan belas kasihan, tetapi
kita pun harus menyadari ya bahwa kita juga harus menghargai dan kita juga harus menghormati seorang bapak ya, seorang bapak. Jadi di situ saudaraku, karena di sini kita belajar dari anak bungsu ini. Makanya ketika anak ini balik pulang menyadari semua atas dosa-dosa yang dia lakukan, bapak memberikan dia matrai, memberikan jubah, sampai yang sulungnya sirik. Ya, artinya yang sulungnya itu iri ya. Dia yang sering sama bapak tetapi dia tidak dikasih, tidak seperti itu dipestain. Nah, ini sama juga dengan anak-anak Tuhan gitu ya. Maksudnya orang percaya, kita sudah dikasih segala kuasa sama Tuhan ya. Kita pasti diberkati dengan Tuhan. Tetapi kenapa anak sulung yang diam bersama bapak tetapi dia tidak mengerti hati bapak yang penuh dengan belas kasihan? Karena apa? Dia tidak punya ada hubungan intim dengan bapaknya. Makanya ketika bapaknya melihat anak bungsu datang dia dengan belas kasihan, dia marah. Berarti dia nggak ada punya pribadi seperti bapaknya yang penuh dengan belas kasihan. Nah, kita mungkin ada sebagai orang percaya bisa seperti itu saudaraku. Makanya kita harus menyadari ya, kita harus benar-benar mempunyai hati seperti hati Bapa yang penuh dengan kasih dan cinta yang sejati. Kalau Bapa itu tidak punya cinta sejati dan kasih, kita tidak akan pernah diselamatkan oleh anaknya yang tunggal. Karena Yesus itu diberikan dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti ketika dalam Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika juga dia itu sudah putus hubungan dengan Bapa ya, tetapi Allah itu sangat luar biasa ya. Allah itu tetap mencintai, mengasihi kita sampai terus kita dituntun sampai akhirnya dia memberikan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi disinilah Bapak yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi si anak pun harus menyadari ya bagaimana posisikan hidupnya. Jangan dia mempermalukan. Ini kan anak yang bungsu kan mempermalukan bapaknya, memboroskan, artinya enggak tanggung jawab dengan hidupnya. Nah, mari kita balik lagi dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Apa sih tanggung jawab kita ya saudara? Pasti tahu lah ya tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelayan, saya sebagai seorang apa aja lah yang profesi saudara jalani hari-hari ini. Seperti itu saudaraku. Dan yang kedua, dia adalah Bapak yang mendisiplinkan kita ya. Kita baca di Ibrani 12, kita baca di Ibrani 12 saudaraku. Mari saudara buka ayat Alkitab di rumah. Kita baca di Ibrani 12. Dia adalah Bapak yang mendisiplinkan kita ya. Di ayat 5, hai anakku, bagian B dulu. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya ayat 9. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, artinya Bapak yang di dunia ini, Bapak kita ayah ya, ayah dunia ini kita hormati. Kalau memberikan ganjaran kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu Bapa dunia ya. Tetapi dia, maksudnya Bapa, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Berarti saudaraku, kalau kita mendapat cabukan, ganjaran, masalah-masalah yang berat dalam hidup kita, kita jangan bersungut-sungut. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di akhir zaman, saya tahu lah di akhir-akhir ini engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ya. Dunia tidak menjadi nyaman dan dilanda semua global. Kita mengalami pandemi yang sekian lama ya, sudah terlalu lama ini. Tapi ekonomi semuanya terganggu, sistem dunia semua terganggu secara global. Tapi saudaraku,
kita mempunyai Bapa. Kalau kita disiplin, saya percaya anak-anak Tuhan ada yang mengalami kedisiplinan dalam hidup kita ya. Kadang-kadang seringkali apa yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi semua yang terjadi itu Bapa mau kita dewasa. Di sini ada 2 anak ya, anak-anak yang didewasakan rohaninya. Karena ada anak-anak juga anak-anak yang gampang, artinya anak yang tidak berkodrat ilahi. Kalau Bapa menghajar anaknya, dia supaya kita menjadi dewasa ya saudaraku. Jadi ada anak-anak Tuhan, kita jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Kita jadi orang Kristen mungkin sejak kecil, sejak lahir orang tua kita adalah orang Kristen. Tetapi sikap kita tetap kita sebagai anak-anak yang tidak dewasa. Artinya dikit-dikit kita tersinggung ya. Dikit-dikit kita adalah hal-hal kalau nggak dihormati marah seperti itu. Jadi ya kayak anak kecil gitu, kayak dikasih jalan, dia mau makanan kita nggak kasih dia nangis-nangis. Maksudnya cengeng-cengeng lah seperti itu. Janganlah kita menjadi anak yang seperti anak kecil. Jadi orang Kristen juga harus kita menjadi anak yang dewasa ya. Kalau anak dewasa kan pasti menyenangkan orang tua. Nah, jadi kalau ada bapak yang penuh kasih ketika menjadi orang Kristen pertama ya, artinya anak yang masih anak-anak lah. Tetapi kita mau sampai kapan kalau umurnya udah sekian tahun kita jadi anak Tuhan, udah sekian puluh tahun kok sifat kita kayak masih anak-anak? Janganlah seperti itu. Kita harus dewasa, makanya mesti dididik. Jadi setiap kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kita saudaraku sebagai orang percaya, pergumulan-pergumulan yang berat, sebenarnya itu kita memperoleh kekudusan. Artinya kita dihajar supaya kita menjadi dewasa. Nah, kalau seorang bapak ya, tadi saya melihat anaknya pendeta Ronald ya yang kecil tuh, Queen jalan-jalan. Jadi kalau dia jalan naik, bapaknya buru-buru karena takut jatuh kan seperti itu. Jadi memang dijagai ya, anak itu santai aja, dia lari-lari aja karena dia pikir ada bapak saya kok kan seperti itu. Nah itu untuk Kristen yang masih anak-anak sama. Tapi kalau yang dewasa, mamanya kalau kalian mamanya sudah umur 30 atau terus seperti kelakuannya kayak anak-anak, gimana sih? Ya malulah seperti itu kan. Nah, sama seperti kita sebagai orang percaya, jangan kita jadi Kristen yang kanak-kanak seperti itu. Jadi kita harus jadi Kristen yang dewasa, karena sekarang ini kita harus menjadi Kristen yang dewasa, saudaraku. Zaman sedang akan berakhir. Nah, kita harus penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya kita menjaga hubungan intim dengan Bapa. Sama lah saudara mungkin punya orang tua, punya bapak ya. Makanya bapak-bapak di dunia ini harus memberi teladan kepada anak-anaknya ya. Sebagaimana bapak rohani, bapak gembala, bapak yang di rumah tangga itu adalah teladan buat kita anaknya, bahkan sangat besar pengaruhnya buat gereja dan buat bangsa dan buat negara. Jadi sangat penting. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita menjadi seperti hati seorang bapa. Jadi kalau saudara yang didisiplin seperti di Ibrani 12 ini, jangan pernah kita takut saudaraku ya, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita bersungut-sungut karena Bapak sedang mendewasakan kita ya, supaya kita jangan kanak-kanak terus seperti itu ya, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita dididik berarti kita mengasihi Tuhan saudaraku ya. Dan yang berikutnya tadi Bapak yang mendisiplinkan kita artinya Dia mendewasakan kita supaya kita menjadi anak yang sah ya, anak yang benar-benar bukan anak gampang. Kalau anak yang bukan anak orang, mamanya ada ayah, dia nggak mendidik anak itu karena dia bukan anaknya. Tapi kalau anak sendiri ya dia didik lah, kalau salah ya dididik lah supaya mengerti begitu ya. Begitulah Bapa di sorga saudaraku. Yang berikutnya kita baca di Bapak yang kita juga harus, Bapak itu adalah Bapak yang harus dihormati. Oh apakah Bapak itu mama gila hormat? Enggak juga sih saudaraku. Saudara punya ayah, kalau anaknya maaf ya, kalau anaknya enggak sesuai hidupnya dan kurang ajar, artinya enggak sopan, pasti bapaknya marah lah, karena nih anak kok enggak bisa enggak menghormati bapak seperti itu ya. Nah kita buka di Meleaki ya, Meleaki berapa nih tadi? Ayat 6 dulu kita baca. Saya bacakan ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu,
hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Nah, ini ketika Allah murka dengan bangsa Israel ya. Allah murka karena waktu itu bangsa Israel tidak menghormati kekudusan Tuhan ya. Dengan sembarangan para imam membuat mezbah dengan tidak baik lah, seperti itu ya. Makanya Allah murka ya. Jadi nggak ada rasa hormat lah, seperti itu. Nah, jadi kita di sini para imam, artinya para pengajar pun kita harus menghormati Bapa ya, menghormati Bapa di sorga. Di pasal 2 ya, saya baca lagi di Meleaki pasal 2. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikannya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran di mukamu, yakni kotoran korban di hari-hari rayamu, dan orang-orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Dikatakan di sini, saudaraku, Allah murka dengan para imam karena tidak menghormati meja Tuhan ya, seperti itu. Jadi kita juga para hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar, kita harus menghargai dan kita harus menghormati kekudusan Tuhan dalam sikap kita ya, terutama dalam sikap kita melayani altar, dalam sikap kita melayani kebenaran-kebenaran firman. Karena kan kita, kalau saya sih nggak pernah mau berhenti belajar ya. Kenapa? Karena kita harus belajar. Karena apa? Kita harus banyak belajar karena zaman ini semakin bergerak. Bergerak. Jadi kita harus tetap banyak menggali firman Tuhan, saudaraku ya. Di sini Bapak itu Allah itu marah kepada para imam. Kamu memberikan persembahan-persembahan yang timpang gitu, yang tidak hormat lah, seperti itu. Nah, itu karena apa? Zaman dulu para imam itu harus mengajarkan, diberikan jabatan imam itu harus mengajarkan yang benar ya. Di ayat 6 di pasal 2 dari Meleaki ini dikatakan pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Pengajaran itu membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu bertobat. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Artinya para jemaat, anak-anak Tuhan butuh pengajaran ya, dari seorang imam yang benar-benar, yang murni pengajarannya, sebab dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Jadi para imam ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi ini Allah marah kepada para imam yang tadi menyimpang itu. Tetapi ini kamu menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Ingat saudaraku tentang pengajaran ya. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh sebab kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Nah, ini pelajaran buat kita para pembicara ya, para pendeta-pendeta yang gak apa-apa lah saya harus bicara ini. Karena untuk kebaikan kita bersama ya. Firman Tuhan harus diberitakan. Baik itu orang suka dengar atau tidak suka dengar, kita harus diberitakan. Jangan pandang bulu, kita gak enak nanti dia tersinggung. Gak apa-apa, kalau saya memberitakan firman Tuhan ya gak apa-apa. Kalau tersinggung berarti kan bagus dong ya kan, supaya sadar dong, seperti itu. Jadi di sini firman Tuhan yang kita beritakan itu harus ada pengajaran ya, artinya harus dalam kejujuran supaya menciptakan damai sejahtera dikatakan ya, dan bisa membuat orang berbalik daripada kesalahannya. Ini adalah satu kuasa firman Tuhan. Makanya di sini Allah marah kepada para imam ya, karena dia suka-suka lah, jadi pandang bulu lah. Nah, makanya dikatakan pejabatan seorang Lewi itu adalah jabatan yang sangat
kita harus pegang teguh ya. Makanya disitulah kita menghormati Bapak. Jadi ini penting sekali untuk para imam ya, para pembicara-pembicara dimanapun berada. Saya sih nggak jauh lebih baik lah seperti itu. Oh saya sok pintar apa enggak? Tapi di sini Allah berbicara seperti ini. Ini kitab Maleaki adalah kitab kemarahan Bapak ya, kemarahan Tuhan ya. Jadi kita belajar, baiklah kita mau terus kita mengajarkan kebenaran. Makanya kan tema besar dari Gereja Anugerah Bethesda ini kan pengenalan akan firman, pengenalan akan Allah ya. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka kita perlu Bapak Ibu untuk kita mengenal Allah langsung. Artinya saudara bisa langsung berdoa, kita langsung mencari Tuhan, kita belajar firman, jangan pernah berhenti, saya ngantuk kalau baca firman, jangan, justru kita mengenal Bapa, menjaga hubungan yang intim dengan Bapa melalui firman-Nya, saudaraku ya. Jadi itu penting sekali. Jadi saya mengajak Bapak Ibu di rumah ya, saudara-saudaraku, mari dunia ini dunia ini takutlah kalau kita melihat keadaannya. Sekarang medsos dipakai untuk mau tinggal klik aja kita mau dengar khotbah yang seperti apa gitu ya. Banyak khotbah yang bagus-bagus saudaraku, tetapi kita memang dengar, kita bisa ganti ini channel ini, bisa ganti YouTube ini, ganti ini. Jadi cuma sekedar kita cuma mendengar, oh itu enak ya pendeta itu khotbahnya enak. Nah itu salah saudaraku, bagaimana? Tapi kita harus berubah, bagaimana kita harus mengalami dan menemukan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Yaitu lewat apa? Lewat doa-doa kita, lewat kehidupan kita, belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca di pasal 17 bagaimana hubungan Yesus dengan Bapaknya begitu akrab ya. Nah dia mengajak kita itu supaya kita beroleh hidup yang kekal ya. Karena pengenalan akan Bapa itu adalah hidup yang kekal. Nah bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan dan dikenal Bapak kita kalau kita hidupnya nggak berkenan? Anak yang bandel, anak yang nggak dengar-dengaran sama orang tuanya, sama bapaknya, kesel lah, bapaknya marah-marah terus, kan seperti itu ya, ayah kita pasti marah-marah terus. Tetapi kalau anak itu baik, nurut, nggak usah bapaknya minta, kamu benerin ini ya atau beresin ini, yang mana berantakan kita beresin, pasti seorang ayah, ini anak baik ya, nggak usah disuruh, dia mau bekerja gitu, itu kan menyenangkan seorang ayah. Nah begitu juga kita saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, apakah jabatan kita seorang imam, tadi saya katakan sebagai seorang anak, orang percaya, baik orang percaya yang sudah dewasa, orang percaya yang sudah lama kita ikut Tuhan, Kristen yang seperti apa kita ikut Tuhan, nah itu didisiplinkan, didewasakan saudaraku. Nah disitulah kita harus benar-benar kita menghormati Bapak di sorga ya, menghormati Dia, menghormati dengan benar, dengan sikap yang benar ya. Paulus dalam 1 Korintus 4:15, Paulus mengatakan dia menjadi Bapak rohani. Dia di ayat sebelumnya dia bersaksi tentang kesengsaraannya dia. Dia mengajar kita memang seperti itu kalau mau ikut Tuhan. Nah, jadi kamu boleh punya bapak banyak di dunia ini, bapak pendidik, tapi hanya satu Bapa. Ya, artinya kita harus benar-benar kita peka siapa yang mentorin kita ya, yang mentorin kita dengan benar ya. Tapi saya sih lebih baik Bapak Ibu saya anjurkan memilih, kita memang menghormati para pemimpin kita. Tapi kita harus lebih lagi kita benar-benar kita mencari hadirat Tuhan ya. Kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen di akhir zaman. Jadi saudaraku, seperti itulah. Kalau kita berdoa Bapa kami yang di surga, Bapa, kita panggil Dia Bapa. Tetapi kita harus hidup dengan 1 Petrus 1 ayat 17 katakan, kalau kamu memanggil aku Bapa, kamu harus hidup benar-benar dengan ketakutan. Artinya bukan takut apa, tapi di situ dikatakan phobos, kita takut. Jadi gini, pergi ke suatu tempat ada CCTV. Nah mamanya orang mau mencuri, karena ada CCTV dia enggak mencuri. Tetapi ada CCTV atau tidak ada CCTV kita enggak mencuri, karena kita takut kepada Allah ya, takut kepada Bapa. Jadi itu adalah takut yang penuh mencengkram lah seperti itu ya. Jadi itu saudaraku. Jadi di sini Allah mau kita
sempurna ya, sempurna seperti Bapa di sorga. Nah, bagaimana kita benar-benar di akhir zaman ini, baik di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, yang tidak menjanjikan lah dunia ini. Mari saudaraku, kita perlakukan dia sebagai seorang ayah, tapi ingat dia memang ayah yang penuh kasih, tetapi juga dia ayah yang bisa mendisiplinkan kita, saudaraku. Nah, puji Tuhan saudaraku, kita belajar itulah bagaimana kita mengenal Bapa dengan benar. Kita harus mempunyai hubungan yang baik, hubungan pribadi, artinya berinteraksi terus menerus ya, berinteraksi terus menerus dengan Bapa kita di sorga, agar kita lebih lagi kita menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang luar biasa ya, yang kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang kita benar-benar menghormati Bapa di sorga dengan hubungan yang baik. Puji Tuhan saudaraku, disitulah kita belajar pengenalan Allah ya, pengenalan Allah dan menjadikan dia sebagai seorang ayah ya. Tadi kita sudah urai, dia adalah Allah Bapa yang penuh belas kasihan, dia adalah Allah yang mendisiplinkan kita. Dia juga adalah Allah yang bisa murka kalau kita sembarangan hidup, arti tidak menghormati kekudusan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, biarlah kita terus menerus kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kita mencari Tuhan terus menerus, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan kiranya kita senantiasa terus menjadi anak kesukaan Bapa ya, anak yang benar-benar menyukakan hati Bapa. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Puji Tuhan, kita angkat tuh pujian kasih yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas nasihat-Mu ya Bapa. Senantiasa Engkau menuntun kami dalam setiap langkah kami, karena kasih-Mu adalah sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Amin. Bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Mari Bapak Ibu di rumah kita nyanyikan pujian ini sebagai doa-Mu, sebagai ungkapan cinta-Mu dan kasih-Mu kepada Bapa-Mu di sorga. Mari Bapak dan Ibu yang di rumah kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh. Hati yang ku pinta, amin, amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Musik mengalun pelan. Saudara, Bapa adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Engkau tidak akan pernah sendirian ketika engkau berseru kepada Bapa, dan Dia akan selalu menemanimu. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kedukaan, engkau sedang mengalami pergumulan,
keluarga, engkau sedang mengalami masalah ekonomi, masalah anak, masalah penyakit, dan masalah apapun. Tetapi saudara harus perlu tahu bahwa engkau mempunyai Bapa yang selalu setia mendampingi engkau, selalu setia mendampingimu ketika engkau berseru kepadanya. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih. Mari saudara yang terkasih, engkau jangan pernah putus asa, jangan engkau merasa sendirian, jangan engkau merasa ditinggalkan. Karena Bapa yang penuh dengan belas kasihan selalu mengulurkan tangannya kepadamu ketika engkau menyadari bahwa engkau ada Bapa, ada banyak tempat di rumah Bapa, ada banyak berkat di rumah Bapa, bukan saja berkat-berkat jasmani tetapi berkat-berkat rohani. Mari saudaraku, kalau engkau saat ini sedang merasa kekurangan, sedang merasa sendiri, mari engkau kembali menemukan Bapa di sorga yang selalu mengulurkan tangannya kepadamu, yang selalu mendampingi engkau ketika engkau ketika engkau sedih, ketika engkau lemah, ketika engkau tidak berdaya, Dia selalu mendampingi. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, amin, amin. Kau beri yang kupinta, haleluya, amin, amin. Yang kupinta, amin, amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang benar, seperti Bapa sayang anaknya. Yang diberikan, amin, haleluya. Melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kita angkat pujian seperti Bapa sayang. Bapa sayang anaknya, amin, amin. Demikianlah kau mengasihiku, haleluya. Terima kasih Bapa. Biji matamu kau berikan, semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anak, Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan, hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan, hari depan, indah bagiku, haleluya. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Sungguh benar Bapa, Engkau merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, kami masih jauh daripada perkenanan kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu banyak kali kesalahan dan kemelesetan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ketidaktepatan kami, kemelesetan kami Tuhan. Kami mau ya Bapa, terus menerus kami mau menjaga hubungan yang intim dengan Engkau seperti Bapa kepada anaknya. Ajarlah kami, tegurlah kami jika kami sudah menyimpang dari jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan didiklah kami jika kami Engkau inginkan kami menjadi anak-anak yang dewasa, yang benar-benar mengerti bahasa-Mu, yang benar-benar mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Ajarlah kami
sebagai para pelayan-pelayan-Mu yang selalu mengajarkan kebenaran yang murni, yang sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Dan terus menerus Engkau menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Diberkatilah seluruh jemaat-jemaat-Mu di Gereja Anugerah Bethesda, dan para pendengar yang melihat YouTube ini Engkau memberkati mereka. Dan selamatkanlah orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, oleh kasih Bapa yang begitu besar, yang Engkau sudah mengorbankan putra-Mu yang tunggal Tuhan, menebus dosa umat manusia di seluruh dunia ini. Diberkatilah Gereja Anugerah Bethesda, diberkati Bapa dan Ibu Gembala kami, seluruh staf pengembalaan, dan para aktivis dan para jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online setiap saat ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian sulit ini, kami percaya, kami hanya bergantung kepadamu, kami berlindung kepadamu, dan kami berharap penuh kepadamu Bapa. Oleh sebab itu terus menerus Engkau menuntun kami, ajar kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkaulah yang akan memberkati seluruh keberadaan kami, apapun kehidupan kami, baik anak-anak-Mu Tuhan, baik seluruh pelayan-Mu, bahkan Gereja Anugerah Bethesda ini Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Pengenalan akan Allah yang besar, Allah yang benar Tuhan, senantiasa berada dalam kehidupan kami dan terus menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sudahi ibadah ini. Mari Bapak Ibu di rumah, Engkau angkat tangan-Mu, biarlah kita mengakhiri ibadah ini. Dan biarlah Engkau terima berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai Engkau semua dan kami sekalian di tempat ini sampai kesudahan zaman Maranatha. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih atas kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati ibu yang ada di rumah dan semua yang ada di gereja. Puji Tuhan.